Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui sebelum mengetahui ayat-ayat lainnya. Berikutnya adalah ayat ke-188 dari surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Ini ayat yang harus segera kita ketahui. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala dan janganlah takulu kalian memakan amwalakum harta-harta kalian bainakum di antara kalian. Itu kalau bahasa Arabnya, dan janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian. Saya ulangi, dan janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian. Itu kalimat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita disederhanakan. Dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian. Si A seorang muslim punya harta, si B orang muslim punya harta. Si A tidak boleh memakan harta si B. Si B juga tidak boleh makan hartanya si A. Tidak boleh saling memakan harta di antara kalian. Kalau bukan milik kalian, harta itu jangan kamu makan, karena di belakangnya ada keterangan, wala dan janganlah takulu kalian memakan amwalakum bainakum harta benda di antara kalian bil batil dengan cara yang batil. Apa yang dimaksud dengan cara yang batil? Nanti penjelasannya di tafsir. Kalau saudara tidak baca tafsir, tidak belajar tafsir, ya nggak bisa, ya. Kemudian watudlu dan kalian membawa biha dengannya, dan kalian membawanya, membawa harta itu padahal bukan milik kalian. Membawa kemana? Ilal hukam, kepada para hakim. Al-hukam bentuk jamak dari kata al-hakim. Kalau satu orang al-hakim, ha, pakai huruf ha. Al-hakim. Kalau bahasa Indonesia berubah jadi hakim. Jadi bahasa Indonesia hakim yang tugasnya mengadili orang-orang yang bersalah itu dalam bahasa kita dikenal dengan sebutan hakim. Kalau bahasa itu berasal dari bahasa Arab, tapi bukan pakai huruf ha, pakai huruf ha, hakim. Bentuk jamaknya al-hukam, al-hakimu bentuk jamaknya al-hukam. Al-hukamu asalnya, tapi karena di depannya ada kata-kata ilah, ini termasuk huruf jar,
Sehingga isim yang di belakangnya harus isim yang bentuknya majrur, huruf terakhirnya di kasroh. Tidak boleh dibaca ilal hukama, tidak boleh dibaca ilal hukamu, enggak boleh. Ya. Terus kalian jangan membawa harta itu kepada para hakim. Untuk apa dibawa kepada hakim? Untuk melapor kepada hakim bahwa ini harta saya, tapi dia mengaku-ngaku ini hartanya dia. Gitu. Supaya dia menang di pengadilan. Lalu kalau menang apa? Ya, Allah bilang, janganlah kalian membawanya kepada para hakim, lalu kalian menyuap para hakim, litakulu, supaya kalian bisa memakan farikon sebagian min amwalin nas, dari harta-harta manusia, supaya kalian bisa memakan sebagian harta milik orang lain, bil ismi, dengan cara yang berdosa, wa antum ta'lamun, wa antum, padahal kalian ta'lamun, kalian tahu itu bukan hartamu, tapi karena kalian punya sertifikat bahwa itu hartamu. Yang sana tidak punya sertifikat, ya hakimnya akan memenangkan yang punya sertifikat. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita lihat sebagaimana, coba kita lihat tafsir yang ringkas dulu. Tafsir Ibnu Abbas mengenai ayat 188 ini. Apa kata Ibnu Abbas dalam kitab tafsirnya? Fi abdibnil ashwa wamri'il qais. Di situ begitu. Ayat ini berbicara tentang orang yang bernama itu tadi. Kalau yang satunya Jalalain, coba kita tengok dulu. Jalalain ayat 188, apa di sini? Enggak pakai sebenarnya bab. Nah, ini bagus, dua-duanya bagus nih. Nanti saling melengkapi. Lalu tafsir Al-Baghawi, tafsir yang agak gede. Tafsir yang agak besar, ini ada 4 jilid gede-gede. Satu jilidnya tebalnya segini, ada 4 jilid. Tafsir Al-Quran Al-Baghawi 4 atau 5, kalau enggak 4, 5 jilid. Ayat 188. Nah, ini ada ini. Kila dikatakan, nazalat, turun ayat ini, ayat 188, ya, turun, ya apa yang turun? Hadhil ayatu, ini ayat, turun ini ayat, fi, pada, imri'in, seseorang yang bernama Al-Qais ibni Ayyash, Al-Qais bin Ayyash. Ya. Kita lihat satu lagi yang paling populer, ini tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat ini? Ibnu Katsir mengatakan, qala, telah berkata Ali bin Abi Thalhah, ulama tafsir dari kalangan tabi'in yang bernama Ali bin Abi Thalhah. Wa an Ibnu Abbasin, dan tafsir ini juga berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Hadza, ayat ini ya, turun firrojuli, pada seseorang yang yakunu alaihi malun, ada atas dia harta. Ini ayat turun pada seseorang yang mempunyai harta. Hartanya bisa berwujud sepeda motor, bisa berwujud mobil, bisa kalau zaman sekarang. Kalau dulu tanah. Harta itu berupa sebidang tanah.
atau kebun sawit kalau di sini, kalau di sana kebun kurma, kebun anggur. Ada seseorang yang mempunyai harta, walaisa alaihi fihi bayyinatun, kata Ibnu Katsir begitu. Dan tidak ada atas dia, walaisa alaihi, dan tidak ada atas dia fihi padanya, pada harta itu, bayyinatun, bukti. Dia tidak punya bukti bahwa ini tanah ini milik dia. Ini tanah warisan orang tua saya. Tapi dia nggak punya sertifikat. Zaman dulu tuh nggak ada sertifikat. Zaman Nabi dulu adanya secarik kertas yang berbunyi tanah ini adalah milik si Anu, si Fulan. Ya itu mirip-mirip dengan sertifikat ya kalau zaman sekarang. Terus akhirnya apa? Fayajhadul mala, lalu berbantahanlah. Bukan berbantah ya. Yajhadu itu mengingkari ya. Fayajhadul mala, lalu dia mengingkari harta itu. Kamu kenapa pakai tanahku? Kenapa kamu tanami kurma, kamu tanami anggur? Kalau dulu begitu, kalau sekarang kenapa tanahku kamu tanami sawit? Ini tanahku ini. Itu. Terus wa yukhasimu ilal hukam, yang membantah ini yang mengaku-ngaku. Ya. Dia ada orang punya tanah tapi tidak punya bukti bahwa tanah itu miliknya. Ya, lalu ada orang mengambil, menyerobot apa tadi diartikan apa tadi? Apa mau? Diartikan mengingkari, ya, mengingkari harta itu. Wa yukhasimu ilal hukam, dan kemudian dia bertengkar dengan orang itu tadi, pemilik tanah yang sebenarnya. Dia bertengkar sampai ilal hukam, sampai kepada para hakim. Wa huwa ya'rifu, padahal si dia ini, orang yang membawa persoalan ini, masalah ini kepada hakim, ya'rifu, dia tuh tahu, dia mengetahui, mengenal anna, bahwasanya al-haqqa, yang benar, alaihi, harta itu milik orang yang dia ingkari tadi. Kenapa kamu pakai tanahku? Kenapa kamu bikin rumah di atas, bikin bangunan di atas tanahku ini? Kenapa kamu nanam tanaman di atas tanah ini? Itu dia bawa ke hakim. Kenapa dia berani menentang? Karena dia punya bukti. Zaman sekarang punya sertifikat. Zaman sekarang sertifikat itu bisa dibikin kok, Pak. Dulu. Sekarang kayaknya lebih anu lagi, lebih ketat lagi katanya. Ya, yang kita kenal selama ini sertifikat tanah. Baru belakangan ini kita mengenal sertifikat laut. Nanti sebentar lagi mungkin ada sertifikat langit mungkin. Ini langitku, nggak boleh kamu lewat sini, nggak boleh. Jadi dia tahu bahwa hak itu adalah kepunyaan si orang tadi, pemilik sesungguhnya. Wa huwa ya'lamu, dan dia mengetahui anahu asimun, bahwa dia itu adalah orang yang berdosa. Akilu akilu haramin, dia orang yang memakan harta haram. Itu ceritanya, dulu ada orang mengaku-ngaku harta milik dia, padahal itu milik orang lain. Dia berani berdebat, berani bertaruh, sampai dibawa ke pengadilan pun dia berani, karena dia punya bukti bahwa tanah itu milik dia. Turun ayat ini gara-gara persoalan itu. Turunan ayat 188 ini. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta-harta kalian, harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Bukan hartanya dibilang hartanya, itu kan enggak benar. Batil itu sesat, salah, keliru, batal. Apalagi sih bahasa Indonesianya? Yang enggak benar itu aja. Lawannya batin al-haq. Ja'al haqqu wa zahaqal batil.
wazahaqal batil. Kalau kebenaran sudah datang, maka akan lenyap, hilanglah kebatilan. Di Indonesia ini kebenaran datang, tapi kebatilan nggak hilang tuh, tetap ada. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Tak boleh memakan harta milik orang dengan cara yang nggak benar, tak boleh. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir ini coba kita lihat ada penjelasannya nggak di belakangnya. Ini di sini. Nah, ini nggak ada keterangannya di Ibnu Katsir ini, nggak ada. Nih, sampai sini tuh nggak ada, langsung diteruskan ke belakangnya. Kalau di tafsir Al-Baghawi ada. Nih, kita buka Al-Baghawi. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar, yang salah, ya, yang sesat. Kila dikatakan nazalat turun hadil ayat ini Fimri'il Qais ibni Ayas, kepada seorang yang bernama Al-Qais bin Ayas ini tadi, yang idda'a, dia menuntut alaihi atasnya, menuntut atas harta itu Rabi'ah ibnu Abdan, ada orang bernama Rabi'ah bin Abdan al-Hadrami. Dia menuntut tanah itu milik dia sampai membawa kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini tanahku, tapi dia mengaku tanah punya dia. Dia nggak punya bukti, saya punya bukti ya Rasulullah, ini tanahku. Terus akhirnya apa? Rasulullah SAW kemudian sebagai qadhi, sebagai hakim. Jadi dalam syariat Islam, Pak, dalam syariat Islam, dalam hukum Islam, pemimpin tertinggi itu dia memegang kekuasaan eksekutif, judikatif, dan legislatif. Tiga itu dipegang oleh satu orang, namanya al-imam, namanya khalifah. Kalau waktu Nabi masih hidup namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, diganti kepemimpinan umat Islam dari Nabi Muhammad SAW diganti oleh khalifah. Khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memerintah cuma 2 tahun, meninggal dunia, diganti oleh khalifah berikutnya Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun cuma memerintah 2 tahun karena dia kemudian dibunuh orang. Jadi zaman dulu sudah ada presiden dibunuh, itu sudah ada. Zaman sahabat Nabi. Nah, habis itu diganti khalifah yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan matinya juga dibunuh. Benar ya? Ya. Terus merintah sampai berapa tahun itu saya enggak hafal kalau itu. Kemudian penggantinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib meninggalnya diapakan? Diapakan? Hah? Dibunuh juga. Jadi 2 khalifah dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Jadi John F. Kennedy ditembak sama rakyatnya itu sudah ada yang duluan berbuat seperti itu, zaman sesudah Nabi wafat. Jadi orang nggak terima. Ayo kita bawa kepada Nabi, ya nggak apa-apa. Ayo berani aku bawa kepada Nabi. Oleh Nabi diputuskan ini, dia membawa kepada Rasulullah SAW kan. Mengadukan ke Ardon, sebuah tanah, sebidang tanah yang annahu bahwasanya ghalabani alaiha, orang ini ya Rasulullah mengalahkan aku atas tanah itu, padahal ini tanah milik saya Rasulullah, ini warisan orang tua saya, tapi orang ini Rabi'ah bin Abdan ini mengaku-ngaku dia ini tanah ini milik dia. Faqalan nabiyyu, maka yang menuntut si Rabi'ah bin Abdan al-Mahdumi, ya, yang melakukan, yang menyerobot tanah namanya Ayas Al-Qais bin Ayas. Nah, lalu ketika dibawa kepada Nabi, karena Nabi sebagai pemimpin tertinggi umat Muslim, umat Islam, beliau juga sebagai hakim. Zaman dulu nggak ada jaksa, nggak ada polisi, adanya hakim. Ada persoalan apa, bawa pada Nabi. Terus hukum Islam itu lebih enak banget sebetulnya. Bahwa pada hakim, dan yang bisa menjadi hakim itu orang yang harus hafal Al-Quran di luar kepala.
30 juz, hafal ribuan hadis, hafal ilmu fikih. Kalau nggak bisa jadi hakim. Ya sama seperti zaman sekarang, para hakim itu harus hafal undang-undang, segala macam undang-undang. Mulai dari undang pertanahan, undang-undang kelautan, undang perikanan, undang-undang perdata, pidana, semua harus tahu itu para hakim-hakim itu. Nah ini nih Nabi didatangi oleh dua orang yang berselisih mengenai sebidang tanah. Apa yang terjadi? Ya Rasulullah, ini orang ini mengalahkan aku terhadap tanah milikku ini. Faqala Nabiyyu, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Hadrami, kepada Al-Hadrami ini tadi, Rabi'ah bin Abdan Al-Hadrami, yang pemilik tanah sebenarnya, yang sudah diaku-aku, ya, yang sudah didakwa kepunyaan Qais bin Ayas ini tadi. Nabi bertanya begini, alaka bayyinatun, apakah kamu mempunyai bukti? Kamu punya bukti enggak bahwa tanah ini milik kamu? Kalau zaman dulu buktinya tidak harus secari kertas. Orang bisa, tetangga, keluarga, ya, bisa dipanggil. Punya Rasulullah, ini buktinya, ini orang ini saksi saya. Dua orang ini saksi saya bahwa tanah ini milik orang tua saya, diwariskan kepada anak-anaknya, kemudian saya dapat bagian sebidang tanah ini. Itu juga bukti juga. Gitu. Nabi nanya, kamu punya bukti enggak? Qala Al-Hadrami menjawab, dia, tidak ya Rasulullah, enggak ada bukti. Aku enggak punya saksi bahwa ini tanah milikku. Qala berkata, berkatalah Nabi, ya, falaka yaminuhu, maka bagimu adalah sumpahnya. Fantolako, ya. Jadi Nabi bilang kepada si orang ini tadi, kamu cari bukti sana bahwa ini milik kamu. Fantolako, lalu dia pun pergi. Tapi dia memilih bukti apa? Liyahlifa, untuk bersumpah. Ya Rasulullah, demi Allah, saya enggak punya bukti, tapi demi Allah, ini tanah ini milik saya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama in halafa ala malihi. Oh, ini putus-putus ini. Harusnya, jadi kisahnya orang tadi ditanya oleh Rasul, mana buktinya? Enggak ada Rasulullah. Terus yang satunya, kamu sini, kamu yang mengaku ini tanah ini milik kamu. Iya ya Rasulullah, ini milik saya punya buktinya. Ditunjukkan buktinya. Tulisan secari kertas, ini bukti bahwa ini adalah tanah milik saya. Yang satunya, kamu punya bukti enggak? Enggak. Kalau begitu saya ganti dengan sumpah saja Rasulullah. Nah, Nabi juga bilang, sudah kamu bersumpah. Terus yang satunya juga, kamu berani bersumpah bahwa tanah ini milik kamu. Kamu punya bukti, tapi dia mengaku, dia berani bersumpah bahwa ini tanah milik dia. Nah, sekarang kamu berani bersumpah enggak kalau tanah ini milik kamu? Ama ketahuilah, Nabi bilang, ama ketahuilah, in halafa ala malihi, jika seseorang berani bersumpah bahwa sesuatu harta tadi adalah miliknya, liyakulahu, supaya dia bisa memakan harta itu tadi, zulman, dalam keadaan zalim, dengan zalim, layal qayannallahu, sungguh benar-benar nanti Allah akan mencampakkan wa huwa anhu mu'ridun, dan Allah dari orang itu akan berpaling. Ya sudah, karena kalian berdua berani bersumpah, sudah saya putuskan aja, ini harta milik yang punya bukti. Yang tidak punya bukti, padahal dia pemilik sebenarnya, kalah di pengadilan. Ya. Tapi kemudian gara-gara peristiwa ini, fa'anzalallahu hadhil ayat, turunlah ayat ini. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Maksudnya la yaqulu, janganlah memakan ba'dukum, sebagian kalian, orang-orang beriman, mala ba'din, harta sebagian yang lain, bil batil, dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang batil.
Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, kita jangan pernah mengaku-ngaku tanah itu milik kita padahal bukan milik kita, walaupun kita punya sertifikat. Ya, jangan pernah kita mengaku mobil itu milikku padahal bukan milik sampean. Walaupun sama punya STNK-nya, pula punya BPKB-nya. Kalau ternyata itu bukan milik sampean. Karena apa? Karena hasil curian misalnya. Atau hasil hasil curian atau hasil korupsi gitu ya. Jangan kalian makan harta kalian dengan cara yang batil. Maksudnya batil adalah min ghairil wajhil ladzi abahahullah. Jangan kalian makan harta yang batil, yaitu jangan memakan harta yang dari arah yang Allah tidak membolehkannya. Wa aslul batil, dan asal kata batil adalah asyai'udz zahibu, sesuatu yang hilang. Kata batil dalam bahasa Arab, menurut bahasa Arab, al-batilu, batil itu adalah asyai'udz zahib, sesuatu yang hilang. Sesuatu yang hilang artinya ya hilang, itu bukan punya kamu, hartanya orang kamu bilang punya kamu. Ya, wal aklul batil, dan yang dimaksud dengan memakan harta dengan cara batil anwaun, ada bermacam-macam ya. Qad yakunu bitorikil ghosbi, ada kalanya memakan harta yang batil adalah dari jalan ghosab. Ghosab itu mengambil tanah orang. Ini banyak terjadi di masyarakat kita. Tanahnya milik Pak D. Sugeng misalnya. Mana Pak D. Sugeng? Ya, di kilometer berapa sana Pak? Si Fendi tinggal kilometer berapa Pak? Fendi tinggal kilometer berapa Pak? Hah? Oh, Pelita sini aja toh. Ya, ya sudah. Pak D. Sugeng punya tanah di sana. Terus ditempati orang karena tanah kosong. Orang datang di situ melihat ini tanah kosong, tuh dia bikin gubuk di situ. Oh, dia bikin gubuk. Nah, kalau ada rumahnya kan nggak berani. Ini tanah kosong. Orang bikin rumah, mula-mula rumah yang bisa dibongkar, ya, semi permanen. Lama-lama dia bikin jadi rumah permanen. Merasa nggak pernah ditegur sama yang punya. Oh, ini berarti ini tanah kosong ini. Boleh ini aku duduki. Nah, sudah. Tahu-tahu setelah beberapa tahun yang punya tanah dah, kenapa kamu pakai tanah ini untuk kamu bikin rumah di sini? Kenapa kamu bikin rumah di tanahku ini? Loh, ini dari dulu bertahun-tahun saya sudah tinggal di sini. Kok tiba-tiba sampean datang mengaku-ngaku ini tanah sampean? Loh, ini tanah saya, ini sertifikatnya nih. Ayo kalau kamu berani bawa ke pengadilan. Enggak, ini pokoknya punya saya. Oh. Kalau kamu mengusir saya minta pesangon. Nah, gitu. Ya biasanya gitu kan? Ya. Itu kalau di Jawa namanya apa jenenge? Apa Pak Agus jenenge? Oh, iki jenenge tanah yang diduduk. Magersari. Magersari. Pak wong Solo, tiang Solo niki pundi niki tiang Solo niki? Pak Tri, nggih, Magersari Pak nggih. Magersari. Jadi orang menempati tanah, bikin bangunan semi permanen. Terus lama-lama dia bikin permanen, tahu-tahu yang punya rumah mau bikin rumah di situ. Lah ini tanah siapa? Kau pergi sana. Kamu bikin tanah di tanah saya, nggak pakai izin, nggak pakai bilang-bilang lagi. Oh, saya nggak terima kalau suruh pergi. Sudahlah bertahun-tahun juga saya di sini. Kalau kamu suruh pergi, saya minta pesangon. Itu. Oh enaknya. Nah itu kayak begitu tidak boleh. Itu namanya ghosab. Yang kedua dengan cara yang batil adalah dengan cara ini bitorikil lahwi ya, atau ini an-nahbi. An-nahbi itu apa jenenge kuwi? Merampas, ngerebut. Ya ini tadi. Tanah orang sampean rebut. Nah, gitu. Atau dengan merampas atau dengan mengintimidasi, mengancam. Ini tanah sudah saya beri, ya. Kau beli sama saya, ayo dengan harga sekian. Kalau enggak, aku akan suruh orang mengusir kamu dari sini. Sekarang kan banyak kejadian kayak gitu. Yang sedang terjadi di PIK itu kan kayak gitu. Tanahnya orang
Banten sana, yang di Riau sana di Rempang itu juga begitu. Tanah Rempang itu milik orang-orang Melayu yang tinggal di sana, udah ratusan tahun nenek moyangnya menempati itu. Tapi tiba-tiba disuruh pergi karena ini PSN ini daerah PSN, ini daerah proyek strategis nasional. Oh, suruh pergi ya nggak terima mereka. Oh, ini tanah kami, nenek moyang kami kok. Yang bilang PSN ini mereka punya surat. Nih, udah dijual ke tanah ini nih suratnya. Oh, gitu. Padahal dia nggak pernah merasa menjual. Ya udah, ribut, nggak tahu sampai sekarang kayak apa itu. Itu mau dibikin seperti Singapura, Pulau Rempang itu. Nah, sudah kita kembali ke sini ya. Jadi saudara, mengambil hak milik orang lain dengan cara merampas atau mengintimidasi tidak boleh, dengan cara apa tadi itu nyerobot juga nggak boleh. Kemudian dengan cara ini judi juga nggak boleh. Dengan cara mengupah orang untuk memaksa mengintimidasi dia supaya menyerahkan tanah itu nggak boleh. Pokoknya dengan cara ini riswah, dengan cara menyuap atau wal khianah, dan dengan cara khianat, mengkhianati. Jadi dia mengaku-ngaku punya dia padahal bukan. Allah melarang semuanya itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, wahai orang-orang yang beriman, dan janganlah kalian memakan harta benda di antara kalian dengan cara yang batil, yang curang, yang tidak benar, dan juga jangan membawa harta yang bukan milik kalian kepada hakim supaya kalian bisa memakan sebagian dari harta milik orang lain dengan cara berdosa padahal kalian tahu itu bukan milik kalian. Itu ajaran Islam, Pak. Ajaran Islam itu milik orang ya milik orang, tidak boleh kita ngaku-ngaku milik kita dengan cara apapun, tidak boleh. Itu ajaran Islam. Dah sampai sini sudah paham ya? Nah, kita lompat berikutnya sekarang ke ayat 208. Ini juga penting ini bagi yang belum pernah ngaji terutama. Kalau sudah pernah ngaji ini mungkin ya udah pernah dengar ayat ini. Ayat berikutnya ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ibnu Mas'ud sahabat Nabi yang ahli tafsir setelah Ibnu Abbas. Ahli tafsir yang paling terkenal itu sahabat Abdullah bin Abbas, atau lebih terkenal dengan sebutan Ibnu Abbas. Sesudah Ibnu Abbas, Nabi punya ahli tafsir lagi namanya Abdullah bin Mas'ud alias Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata ya, dalam sebuah hadis, apabila kalian mendengar atau membaca dalam Al-Quran kata-kata ya ayyuhalladzina amanu gitu, kalau kalian mendengar dalam Al-Quran ada firman Allah begitu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, pasanglah telingamu benar-benar, baca baik-baik ayat itu, karena itu adalah sesuatu yang penting. Apa itu di sini pentingnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kaffah. Udkhulu, masuklah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, fisilmi, ke dalam Islam itu, kafah, secara keseluruhan, secara menyeluruh, dengan menyeluruh, kafah. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwati, langkah-langkah
asyaiton, setan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya dia si setan ini, lakum, bagi kalian adalah aduun, musuh, mubinun, yang nyata. Ayat ini berisi dua pesan dari Allah. Pertama, ayat ini berpesan kepada orang-orang yang beriman supaya mereka masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Masuk ke dalam Islam itu bukan hanya di mulut saja, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena setiap orang dari manapun, dari agama manapun, kalau dia sudah bersahadat, dia sudah berniat masuk Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat, dia sudah masuk ke dalam Islam. Tapi Allah menyuruh masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah, jangan sepertiga, jangan seperempat, jangan 3/4, jangan 2/3, jangan 99,9%, jangan 100%. Itu kalau dengan kata-kata saya. Ini bukan tafsir loh, ini penjelasan untuk memudahkan memahami saja. Masuklah kalian semua ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya, nanti diterangkan. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Maksudnya jangan kalian mentaati kemauan setan. Langkah-langkah setan, pekerjaan setan, perbuatan setan. Jangan kamu ikuti. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ini dalam tafsir Ibnu Abbas ya, kita buka tafsir Ibnu Abbas. Tadi ayat 188 itu dikatakan wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. 188 ya, janganlah kalian makan harta benda di antara kalian dengan cara yang batil, maksudnya bidzulmi, dengan cara yang zalim, wasyariqati, dan dengan cara mencuri, wal ghasbi, dan ghasab, dengan cara merampas, memakai tanpa izin, wal halfi, dan dengan cara berani bersumpah di hadapan hakim bahwa itu harta milik dia, padahal halfilnya ini halfil al-kadhibi, wal halfil kadhibi, dengan sumpah palsu, wa ghairi dzalik, dan selain itu. Bukan cara yang tidak benar. Tidak boleh kalian makan harta milik orang dengan cara yang batil. Wa tudlu biha, dan jangan kalian bawa harta itu, namanya la talajjubah biha. Jangan kalian menuntut harta itu ilal hukam, kepada para hakim, litakulu, supaya kalian bisa memakan farikon, sebagian, min amwalin nas, dari harta milik orang lain, bil ismi, dengan cara yang berdosa. Ya, kalian membawa ke hakim likai, supaya takulu, kalian bisa memakan, ya, ta'ifatan, sebagian, min amwalin nas, dari harta manusia dengan cara yang berdosa. Yani bil halfil kadzib, dengan sumpah yang bohong misalnya. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu, ya, tahu bahwa itu bukan harta milik kalian. Kalau yang tadi yang 208 tafsir Ibnu Abbas berbunyi begini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Kalau berhenti bacanya begitu, Pak. Tanya. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Maksudnya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, yakni fi syara'i dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'an. Masuklah kalian ke dalam Islam, yakni masuk ke dalam seluruh syariat agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya. Dari syariat Islam harus dijalani semuanya. Kita hidup harus dengan syariat Islam. Makan mengikuti syariat atau aturan Islam. Minum pakai syariat Islam, pakai aturan Islam. Menikah pakai syariat Islam. Menguburkan orang mati pakai syariat Islam. Membagi warisan pakai syariat Islam, bukan pakai pengadilan negeri, bukan. Ya, jangan dibawa ke pengadilan negeri kalau membagi harta warisan. Pakai syariat Islam, bawa ke pengadilan agama. Ya, kemudian apa lagi? Ya, syariat Islam semuanya harus dijalani sudah. Berjual beli juga pakai syariat Islam. Tidak boleh berbohong, tidak boleh mengatakan ini asli padahal palsu. Tidak boleh. Menjual dengan mencampur beras nomor 1 dengan campurannya. Dioplos. Beras oplosan. BBM oplosan juga nggak boleh jual beli BBM oplosan. Nah, orang-orang yang jual bensin di pinggir jalan tetangga kita ini ada yang jual bensin.
Dia tidak tahu kalau itu oplosan. Dia beli di Pertamina sana, di pom bensin sana. Ya dia ngikuti harga waktu dia beli. Urusan mengoplos bukan salahnya dia, salahnya yang ngoplos. Jadi pedagang-pedagang tidak bisa kita salahkan. Ya. Ternyata benar kan Pak? Kejaksaan Agung nggak berani kan nuntut sampai ke atas. Berhenti sudah. Baru tadi malam saya baca beritanya. Setelah Erick Thohir menemui Kejagung, ternyata hasilnya tidak boleh diusut tuntas. Karena kalau diusut tuntas nanti semuanya kena, semua partai kena, semua ketua partai kena, semua. Mas Syahid ini nanti di off the record ya Mas Syahid ya. Kenapa enak itu enggak. Ya sudah kembali sini ya. Yang penting kita jangan seperti itu gitu aja. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi masuk Islam itu juga jangan cuma syahadatnya saja, sholat juga mau, puasa juga mau, zakat juga mau, haji juga mau, berjual beli cara Islam juga mau, menikah menurut Islam juga mau, begitu loh. Dan seterusnya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, yaitu jangan kalian ikuti tazzinas syaiton, hiasan setan. Fi tentang tahrimis sabti, pengharaman hari Sabtu, walahmil jamal, dan pengharaman daging onta, wa ghairi dzalik. Ini asalnya ayat ini dulu turun kepada orang-orang Yahudi. Dulu ada orang-orang Yahudi di Madinah, surah Al-Baqarah kan turunnya di Madinah. Orang-orang di Madinah yang beragama Yahudi, mereka kemudian setelah kenal dengan Rasulullah SAW, diskusi tentang agama, lalu langsung Islam mereka di bawah pimpinan Abdullah bin Salam, tokoh mereka. Nah, orang-orang Yahudi yang sudah masuk Islam itu pada acara-acara keagamaan Yahudi mereka masih ngikut. Pada acara orang-orang Yahudi kalau ke gerejanya mereka kan hari Sabtu, kalau orang Nasrani kan hari Minggu. Orang Yahudi itu hari Sabtu, hari Sabat. Nah, mereka kalau hari Sabtu masih ke gereja. Terus kalau malam mereka masih baca kitab Taurat. Lalu Abdullah bin Salam merasa nggak enak, nyuruh orang tanya, atau beliau sendiri yang tanya kepada Rasulullah, bolehkah kita ini, teman-teman kita ini ya Rasulullah, yang dulu beragama Yahudi sedang masuk Islam, mereka kalau acara agama Yahudi mereka ngikut. Terus kalau malam mereka baca kitab Taurat, boleh enggak ya Rasulullah? Rasul diam, turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Kalau kita berhentinya di sini, ya ayyuhalladzina amanu, berhenti. Terus selanjutnya udkhulu fis-silmi kafah. Tapi kalau kami sampai nafasnya kuat, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara keseluruhan, yakni mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW seluruhnya. Syariat Nabi kan gak ada baca kitab Taurat. Jadi jangan baca kitab Taurat. Itu dulu waktu kamu masih Yahudi boleh. Sekarang kamu udah masuk Islam, ya bacanya bukan Taurat, bacanya Al-Quran. Gitu maksud ayat ini antara lain. Ya, wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, perbuatan setan. Setan itu kan kalau menyuruh manusia itu suatu perbuatan oleh setan pada seseorang itu dihias-hiaskan sebagai perbuatan yang baik. Ini baik, ini jalani, baca kitab Taurat itu baik. Gitu tuh kitab Allah juga kok, gak apa-apa baca kitab Taurat. Setan yang ngajarin gitu. Kamu jangan ikuti langkah-langkah setan. Demikian juga orang Yahudi itu mengharamkan daging unta. Nah itu gak boleh, daging unta itu halal, boleh dimakan. Sampai kalau pagi haji makan daging unta juga kok. Umur aja aku dikasih makan daging unta kok. Gak tahu Pak Agan, kasih juga daging unta juga ya? Iya. Kita nggak tahu, pokoknya daging itu aja, makan rasa enak ya udah.
Yunto loh mau. Daging unta. Ya, sudah. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita kalau sudah masuk Islam, yang kita ikuti ya aturan Islam, jangan mengikuti aturan yang lain. Ini berlaku secara dalam lingkup keluarga, dalam lingkup masyarakat, dalam lingkup bernegara juga seharusnya. Tapi negara kita bukan negara Islam. Negara kita bukan negara yang memakai aturan Islam, pakai aturan yang bikin bingung orang. Undang-Undang Dasar 45 diamandemen sampai berapa kali? 5 kali. Akhirnya bukan jadi undang-undang bukan undang-undang 1945 lagi, itu udah Undang-Undang Dasar tahun 2002 itu. Bukan tahun 1955, kalau 1945 enggak begini. Ya, itulah manusia, karena memakai hukum yang dibuat oleh manusia. Semua hukum yang kita pakai ini, Pak, hukum perdata, hukum pidana, itu hukumnya manusia. Di hadapan Allah itu enggak laku. Nanti di akhirat, semua yang pernah menjalani persidangan di dunia akan disidang lagi di akhirat. Hakim-hakimnya pun akan disidang. Jaksa-jaksanya, polisi-polisinya, semuanya akan disidang nanti di akhirat. Bagaimana kamu cara menangkapnya itu tadi? Memperlakukan tahanannya sama enggak? Apa mentang-mentang musuh kamu terus kamu borgol tangan dan kakinya sampai jalan yang ngalih. Tangan kaki dirantai. Ada yang pakai ditutupi matanya. Nanti semua itu akan dihidang. Jangan khawatir, Pak, nanti ada pembalasan, ada pengadilan akhirat. Makanya sebenarnya jadi polisi lah, jadilah polisi yang baik. Kayak Pak Di Sugeng tuh baik itu ya. Ya Pak ya. Ya. Mudah-mudahan betul itu Pak Di Sugeng baik ya. Terus lagi kalau sampai jadi tentara, jadilah tentara yang baik. Kalau jadi gubernur, dari bupati, wali kota, gubernur atau presiden sekalipun atau wakil presiden, jadilah yang baik. Dan menjadi anggota dewan, jadilah anggota dewan yang terhormat, yang mulia, benar-benar mulia, yang terhormat betul, perbuatannya terhormat. Ya, jadi apa saja, jadi hakim, jadilah hakim yang adil. Jadi jaksa juga jadi jaksa penuntut umum yang adil. Jangan yang sana berani menuntut, yang ini enggak berani nuntut, jangan. Salah ya dituntut, gitu. Betul kejagung, benar sudah tuh. Mengusut Pertamina tapi mandek, sudah berhenti. Lalu sekarang kalimatnya sudah beda. Ya itulah karena kita tidak punya kekuasaan. Kita tuh cuma rakyat biasa, bisanya cuma nonton. Nonton dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak berdoa saja. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum mengakhiri pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma 'allimnal kitab, Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ansur man nasarad din wakhdhul man khadalal muslimin. Allahumma najjina minal qaumidz zalimin, Allahumma najjina minal qaumil munafiqin, Allahumma najjina minal qaumil kafirin, Allahumma najjina minal qaumil musyrikin. Allahumma alaika bil kubara'i wal ujara'i dzulama, Allahumma dammirhum tadmira, Allahumma mazzikhum kulla mumazzakin ya qawiyyu ya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami semuanya ya Allah. Bila kami semuanya
kami semuanya, istri-istri, suami-suami kami, anak-anak, cucu-cucu kami, keluarga kami, handai tolan kami. Berikanlah kami semuanya kesehatan dan kekuatan, dan sembuhkanlah penyakit-penyakit yang ada pada kami. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini, dan lindungilah kami dari kesesatan dan dari kemaksiatan dalam segala urusan kami, ya Allah. Berilah kami semua kemudahan dalam urusan rezeki kami, urusan jodoh-jodoh kami, sekolah-sekolah kami, kuliah-kuliah kami, pekerjaan-pekerjaan kami, rumah-rumah tangga kami, dan urusan dunia kami dan urusan akhirat kami. Dan pertemukan kami dengan Engkau melalui pertemuan yang ditutup dengan husnul khatimah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Masukkanlah kami semua ke dalam surgamu, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang akan bertemu lagi di jalan di surgamu, Jannatul Firdaus, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qawi, ya Matin, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.